Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, sholatan wassalamu ala rasulillah. Selamat siang teman-teman semua yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, tadi kami sudah diterima dengan baik. Kita benar-benar mengikuti prosedur yang ada dan kami merasakan ada semacam aroma persahabatan yang kental antara warga masyarakat dengan Komnas HAM. Karena itu setelah kami tadi mendaftar, kemudian diberitahu ke komisioner Komnas HAM, dan setelah itu kami diterima secara baik oleh Ibu Nisa dan Ibu Tri Handayani mewakili Komnas HAM hari ini terhadap pengaduan yang kami lakukan. Pengaduan tersebut tadinya sudah dituangkan secara lengkap lewat surat yang sudah di draft dan saya koreksi dan draft oleh Saudara Rahmat, dan termasuk juga kami serahkan dokumen-dokumen, voice note, video, dan lain-lain terkait dengan apa yang kami adukan perihal Laura Meizani Mawardi alias Loli. Dan pengaduan tersebut tanda terimanya ini. Silakan Wali. Bang Wali mau sini. Oke. Bang, depan lu bang. Pelan-pelan. Tangan lu bang, oke. Oke, lanjut bang. Bang, tangan bang. Tangan lu bang. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Arif ini datangnya lama, cepat-cepat. Oke. Teman-teman semua, tadi secara tegas saya sudah jelaskan dari Rahmat, termasuk Bu Ade, tentang kronologi dari awal. Sejak Loli berangkat ke UK, sesampainya di UK, berhenti sekolah, masuk ke rumah Ibu Eda, keluar dari rumah Bu Eda, masuk sekolah lagi, keluar lagi, pacaran dengan Fadel, kemudian pulang ke Indonesia, datang ke rumah NM, ditolak 2 kali berdampingi Fadel dan keluarga. Setelah itu dia pindah ke apartemen, cari makan sendiri, kemudian beli iPhone sendiri, lalu kemudian dituduh oleh ibunya hamil, aborsi, dan dilaporkan ke polisi. Dan Loli dengan inisiatif sendiri datang ke dokter untuk USG dengan hasil yang negatif dan minta untuk diserahkan kepada Fadel. Fadel menyerahkan kepada Martin untuk disampaikan kepada kami selaku tim hukum. Dan itu semua kami jelaskan dengan runut dan terang benderang. Dan alhamdulillah kami dapat pencerahan baru di Komnas HAM bahwa hak perlindungan terhadap anak itu merupakan prioritas. Begitu Mas ya? Dan seperti apa kewenangannya nanti bisa ditambahkan oleh Saudara Rahmat. Lalu apa yang prinsip kami sampaikan? Yang prinsip kami sampaikan adalah sampai dengan hari ini siogianya sewajarnya, sepatutnya bahwa Saudara Lani Ritonga selaku Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di bawah pimpinan Saudara Nahar itu harusnya menghubungi saya untuk menyampaikan progres penanganan dari Loli. Dan itu yang sudah disepakati. Dan rekamannya ada. Jangan mereka mengira saya ini orang bodoh. Saya dan tim tahu kapan kami akan merekam pembicaraan, kapan tidak, dan untuk kepentingan apa.
kita sudah terbiasa dengan orang-orang yang suka bercerita berbeda dengan apa yang dia sampaikan di publik dan apa yang dia lakukan. Yang kedua, setahu saya KPAI, Komisi Perlindungan Anak Republik Indonesia, Saudara AI itu juga hadir bersama dengan saya, bersama dengan Bu Ade, Saudara Rahmat, bahkan Saudara Lecumanan. Di depan Saudara Ladiri Tonga. Di depan Kanit PPA Saudara Citra. Yang mengatakan kepada saya agar Loli dibujuk. Dibujuk. Karena Loli yang dia percaya hanya Pak Rasman dan Bu Ade. Tolong kami, Pak. Ini bahasanya ke saya. Di ruangan Kanit PPA. Tanggal 10 Januari 2025 jam 15 WIB di Polres Metro Jakarta Selatan. Apa yang diminta ke saya? Untuk meyakinkan Loli agar Loli mau pindah. Tidak ke rumah saya, tapi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pada saat itu Loli bereaksi. Karena dia bilang, "Om, saya tidak percaya lagi mendengar nama Polri." Saya bilang, "Tidak, nanti saya jelasin." Saya bilang, "Om, jangan percaya dengan orang-orang ini." Dan dia berani tunjuk hidung langsung. Dia bilang, "Ibu," dia tunjuk langsung si Lani. Dengan pengasuh dia dari safe house. Yang mengatakan bahwa seolah-olah dia di guidance. "Ibu tahu kan Nikmir tidak pernah datang ketemu saya. Kalian tidak adil kepada saya. Orang lain bertelepon bisa, saya tidak bisa. Saya menghubungi Om Rasman tidak dikasih." Maksudnya apa? Dan mereka membenarkan bahwa benar Nikita Mirzani tidak pernah mendatangi Loli, tidak pernah bertelepon kepada Loli, termasuk saudaranya Edo, Lintang, Edwin atau siapapun termasuk pengacaranya. Kok tiba-tiba kemarin kami dapat informasi dari Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang mengatakan bahwa diserahkan kepada pengacaranya dan kepada keluarganya, yaitu budenya. Selama dia berkomunikasi dengan saya, kepada Rahmat dan Bu Ade, tidak pernah dia mengatakan ada dari keluarganya yang mengurus dia, termasuk ayah kandungnya. Sogianya Kasat, maaf Kanit PPA Polres Metro Jaksel menghubungi saya. Kalian anggap apa saya? Kalian membohongi saya. Saya tidak berkepentingan dengan Loli secara pribadi. Tapi saya punya kewajiban moral membuka tabir ini. Karena Anda bukan kebal hukum. Karena itu, Pak Kapolri mohon, Pak Irwasum, Pak Kadipropam, periksa dan lakukan evaluasi terhadap Citra dan teman-temannya. Kenapa? Kok kalian minta tolong ke saya? Saya tolong. Kita sama-sama ke Rumah Sakit Polri, diantarkan, ditunjukkan ruangannya. Dia minta tolong ke saya supaya saya yakinkan lagi di dalam, supaya dia mau. Diperbaiki TV-nya, di kabelnya maksud saya, diperlihatkan kulkasnya, dibuka pakaiannya, dikatakan akan dibiayai. Saya keluar dengan Rahmat pukul 10:30 sampai jam 11, ternyata malam itu dipindahkan. Maksudnya apa? Tempat ini seolah-olah ada tapi dipindahkan. Berarti safe house yang digambarkan oleh Loli benar. Maka kami mohon kepada Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia untuk mencek keberadaan safe house di Pulau Gadung. Silakan wartawan cek ke sana. Apakah benar yang disampaikan Loli?
Tapi Komnas HAM bilang, Pak, siogianya Pak, nih. Yang namanya safe house yang dibuat di sana, dititip di sana adalah korban, bukan terlapor, bukan saksi. Gitu Mak ya? Sekarang pertanyaannya, Loli sebagai apa? Loli sebagai terlapor bersama dengan Fadel. Itu saja sudah salah. Siapa yang berhak mengoreksi mereka? Mengoreksi mereka adalah Ombudsman Republik Indonesia. Saya lagi dengan Rahmat nanti akan kumpulkan bahan. Saya mohon maaf, besok kita ketemu lagi di Ombudsman. Pukul 12 siang seperti hari ini. Saya akan perjuangkan hak ini untuk bisa, karena yang berhak melakukan pemeriksaan administrasi, kelalaian, penanganan yang tidak profesional adanya di Ombudsman Republik Indonesia. Siapa yang suruh saya? Banyak pejabat negara, bahkan dari orang-orang yang berwenang menangani perkara itu. Jadi kita lagi kumpuli data. Kemudian, apa sih sebenarnya yang dimau mereka dari Loli? Kami menduga keras ada sesuatu yang disembunyikan. Bukan malah safe house yang dikoreksi, bukan malah safe house yang dievaluasi, bukan malah Lani yang diperiksa. Malah saya dapat informasi di titik, Pak, itu orangnya Pak Nahar. Ada apa ini Bu Menteri, Bu Arifatul, Ibu Veronica, tolong periksa ini. Nah, tentang bagaimana saya membujuk Loli, di mana kami bertemu pertama kali, apa pesan-pesan Loli, apa yang disampaikan Loli, bagaimana saya membujuk sampai dia menangis di ruangan Kanit PPA. Saya silakan Bu Ade untuk memutarkan. Dengar ya? Di full speaker kan? Kamera Bu Ade. Dengar. Bang. Kencangin suaranya. Kenceng ya? Udah paling kenceng. Ulang. Yang ini ada, kata. Saya udah kerjanya mikirin kita udah lihat lah ibunya gimana kan. Oke. Ini sudah langkah maju lagi. Iya. Ya langkah maju lagi. Iya benar. Langkah maju. Ibu Nori bukan dengan akan membuat kesempatan untuk saya dan kamu. Iya. Karena tempat saya. iya. Nah sekarang tolong sabar kamu biar om pulang perempuan sebentar. Iya. Dan saya jamin kamu tidak akan dibawa lagi di garasi. Coba kamu ke sini. Nanti akan ketemu dengan nenek. Ya Bu ya, jangan kita berantem nanti ya Bu ya. Om sehat. Udah, nanti dibuat
kesepakatan. Kamu mandi sama Om mandi. Ada Makan. hukumnya, ada payung hukum untuk melindungi Om. Karena Pak, nanti Om yang kena. Nah, aku udah dibolehkan di tempat Om, tapi dalam tempat mereka Iya. dituangkan. Berdasarkan ini, maka ini, serahkan ke Pak Rasman. Nanti kalau mereka sudah menemukan tempat yang tepat buat kamu, silakan. Oke, cukup. Sudah terang ya. Bayangin, saya dikibuli begitu. Itu Kanit PPA, copot ini orang yang nggak pantas ini. Citra ini. Dia ngomong di situ dan dia yang mimpin rapat itu. Ada Nuri itu juga. Dari unit safe house, dari PPA, dari safe house. Tahu itu Lani, tahu itu komisioner KPAI. Segitunya saya bujuk dia. Gitu. Akan ada kesepakatan. Apa harus dituangkan tertulis? Kan perjanjian lisan juga menjadi sebuah kesepakatan, man. Kalian dengar sendiri. Kalau udah begini, kepada siapa lagi kita percaya? Biar ombudsman yang akan turun mengoreksi mereka dan penanganan loli biar Komnas HAM. Nangis dia. Jelas dia minta tolong. Pilihannya waktu itu kalau tidak ke rumah saya, ke tempat yang lain. Dengan catatan, saya harus lihat dia secara berkala dan bisa bertelepon dengan saya. Sampai di rumah sakit Polri, dibuat begini. Menang hati dia ya. Apa anak ini harus mati dulu baru didengar aspirasinya? Berikutnya banyak yang tanya. Oh itu kan kemarin voice note Loli ke Rasman itu kan hanya itu doang, tidak ada pertemuan. Jangan-jangan udah ketemu di ruangannya duluan. Enggak, dia ketemu dengan saya itu di horizon. Dan Rahmat dengan Wafi ini sudah tidak ada, mereka sudah tidur. Nah, faktanya seperti apa? Apa interogasi saya pertama ke dia? Diputar lagi sama Bu Ade. Kita bicara fakta. Ingat, 3 instansi ini akan saya kejar. Termasuk unit PPA Polres Jakarta Selatan. Iya. Iya. Selamat datang. Taruh. Lagi Bu. Jadi dia ada depan mobil itu. Mana yang itu? Di lobby ya. Di hotel ya. Baru kita ke Tengah-tengah Bu, depan Bu, tengah itu. mau nyari restoran kan depan kan tutup restoran di hotel, jadi kita di itu jadi tempat yang nyaman gitu. Karena kita kan juga dibilang diculik ya, nah ini buktinya diculik di mana.